Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kelayakan bisnis. Jadi, apa itu studi kelayakan bisnis? Pengertian studi kelayakan bisnis adalah kegiatan membahas kelayakan suatu usaha. Penentuan studi kelayakan bisnis penting dilakukan sebelum menulis rencana bisnis. Fokus studi kelayakan bisnis adalah identifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana bisnis akan dijalankan. Pahami bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Studi kelayakan bisnis berfokus mengidentifikasikan potensi masalah dalam bisnis agar usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Studi ini tidak hanya mengidentifikasikan potensi masalah, melainkan juga solusi dari masalah tersebut. Aspek studi kelayakan bisnis. Adapun aspek studi kelayakan bisnis terdiri dari 5 faktor, yaitu ekonomi, budaya, pasar dan pemasaran, manajemen, keuangan, dan legalitas hukum. 1. Aspek ekonomi dan budaya. Dalam aspek ekonomi dan budaya, fokus studi kelayakan bisnis adalah analisa dampak pendirian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan didirikannya sebuah perusahaan di suatu lingkungan, akankah mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau tidak? 2. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran akan menjawab apakah produk akan memiliki peluang atau tidak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu potensi pasar, besarnya konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan bisnis, dan lain-lain. 3. Aspek manajemen. Analisa studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti karena bagaimana operasional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Bahkan, aspek manajemen juga mencakup manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. 4. Aspek keuangan. Berbicara tentang bisnis, tentu tak luput dari modal, sehingga aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu nasib bisnis di masa sekarang dan mendatang. Dibutuhkan ketelitian dalam proses penganggaran agar rencana bisnis matang. 5. Aspek legalitas atau hukum. Aspek terakhir dalam studi kelayakan bisnis adalah legalitas atau hukum. Adapun poin legalitas yang dianalisa yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan sebagainya. Tujuan studi kelayakan bisnis. Ada 5 manfaat dan tujuan dari studi kelayakan bisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Memudahkan perencanaan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk memudahkan perencanaan bisnis. Pelaku bisnis akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang ada, yang akan dirintis saat menganalisa kelayakan usaha. Informasi tentang kelebihan dan kekurangan bisnis tentu sangat dibutuhkan. 2. Memperlancar pelaksanaan bisnis. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis, pelaksanaan bisnis dapat dijalankan dengan lebih mudah. Pelaku bisnis dapat menilai dan mengevaluasi program dan kebijakan mana yang efektif diterapkan. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis yang berfokus pada keuntungan bisa direalisasikan. 3. Memperkecil risiko kerugian. Salah satu manfaat studi kelayakan bisnis adalah memperkecil risiko kerugian. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis, risiko kerugian yang bisa dan tidak bisa dikendalikan dapat diketahui, sehingga pelaku bisnis bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya. 4. Mempermudah proses pengawasan. Hasil laporan studi kelayakan bisnis, analisa kelayakan bisnis dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut dapat digunakan untuk melakukan wawasan internal. Laporan tersebut juga bisa dijadikan pedoman bagi pihak berwenang dalam melakukan pengawasan eksternal. 5. Memudahkan proses pengendalian. Ketika menjalankan bisnis, Anda harus siap menghadapi berbagai kondisi, termaksud ketika ditemui masalah dan penyimpangan. Peran hasil laporan studi kelayakan bisnis adalah sebagian dasar untuk menentukan aspek yang menyebabkan masalah. Pelaku bisnis tentu dapat mengambil langkah tepat jika telah menemukan inti masalahnya. Tahapan studi kelayakan bisnis.
Tahapan studi kelayakan bisnis adalah langkah dalam analisa bisnis itu sendiri. Simak tahapannya sebagai berikut. 1. Penemuan ide. Merintis bisnis bisa dimulai dari ide awal yang mungkin masih memperkiraan kasar. Penemuan ide bisa berasal dari masalah yang ada di masyarakat, lalu Anda membangun bisnis tersebut sebagai solusi untuk masalah tersebut. 2. Penelitian. Setelah menentukan ide bisnis, lakukan penelitian tentang bisnis tersebut. Faktor yang perlu diteliti yaitu bagaimana operasional bisnis, apa saja keunggulannya, hambatan apa yang mungkin muncul, sehingga siapa saja pesaingan. 3. Evaluasi. Setelah menemukan hambatan yang mungkin muncul, segera lakukan evaluasi atau penilaian. Pastikan apakah keunggulan bisnis Anda bisa mengatasi potensi hambatan tersebut atau tidak. 4. Penentuan. Anda telah mengevaluasi apakah keunggulan bisnis Anda mampu untuk mengatasi hambatan atau tidak. Hasil ini dijadikan dasar penentuan apakah bisnis tersebut sudah layak dijalankan. Jika iya, Anda bisa merealisasikannya. Jika tidak, mungkin Anda dapat mencari peluang bisnis lainnya. 5. Rencana pelaksanaan. Jika hasil penentuan studi kelayakan bisnis adalah melanjutkan realisasinya, maka langkah selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan. Hasil analisa studi kelayakan bisnis dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mendirikan bisnis Anda. 6. Pelaksanaan. Setelah melakukan perencanaan, kini saatnya Anda memulai rencana tersebut. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui rencana mana yang berjalan dengan baik dan tidak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.